Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan mengikuti garis besar pelajaran sekolah Sabat dan kita tiba pada pelajaran ke-13 dengan judul Proses Penghakiman. Alkitab berbicara jelas bahwa kelak kita akan menghadapi penghakiman. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Perlu dipahami bahwa pelajaran kita minggu ini masih berhubungan dengan pelajaran yang sudah lalu mengenai kekekalan jiwa. Penekanannya adalah tidak ada jiwa yang langsung pergi kepada Tuhan di sorga. Kita semua terlebih dahulu harus menghadapi penghakiman, menghadap tahta Tuhan. Lalu kemudian kita akan berhak menerima upah atas kehidupan. Berikut ini ada 5 hal penting dalam pelajaran sekolah Sabat minggu ini. Yang pertama, Tuhan tidak memerlukan proses penghakiman untuk mengetahui apakah seseorang itu layak masuk surga atau tidak. Kita harus paham bahwa Tuhan itu maha mengetahui segalanya. Dan ayatnya saya cantumkan. Dengan kata lain, proses penghakiman itu adalah untuk kebutuhan manusia, ciptaannya. Sehingga dengan melalui penghakiman itu kita akan mengetahui karakter Allah yang sesungguhnya. Melalui keputusan yang Tuhan sudah berikan lewat penghakiman itu, kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu adil dalam segala keputusannya. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita dibenarkan oleh iman. Dan kita dihakimi berdasarkan perbuatan. Saya juga mencantumkan ayat-ayatnya. Oleh sebab itu, persoalan paling penting bukanlah apakah Tuhan akan menerima atau menolak saya. Akan tetapi yang paling utama adalah apakah kita mau menerima Tuhan dengan hidup dalam terang kebenarannya atau tidak. Karena setiap orang yang secara rela mengasihi Allah, mengakui dia sebagai pencipta, penebus, Tuhan, dan juga Raja, maka mereka akan menerima hidup kekal. Yang ketiga, penghakiman atau pengadilan pemeriksaan akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya pengadilan ini disebut pengadilan pra-advent. Dalam perhitungan nubuatan dalam kitab Daniel, kita meyakini bahwa mulainya penghakiman itu adalah tahun 1844. Dan itu berlaku untuk semua yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tujuannya adalah penegasan bahwa umat-umat kudus kepunyaan Tuhan itu, yang setia itu, yang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dijamin keselamatan mereka oleh darah Yesus. Sebagaimana yang terjadi kepada imam besar Yosua dalam kitab Zakaria 3. Yosua didakwah oleh iblis, namun dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, penghakiman seharusnya bukanlah hal yang menakutkan
bagi umat-umat Tuhan. Karena di dalam Daniel pasal 7 ayat 22 katakan, di dalam pengadilan itu, umat kudus Tuhan akan mendapat keadilan atas kesetiaan mereka. Yang keempat, orang-orang kudus Tuhan akan berpartisipasi pada penghakiman masa 1000 tahun. Kita mengetahui bahwa ketika Yesus datang nanti untuk kedua kali, Dia akan menjemput orang-orang percaya untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Sementara bumi ini akan tinggal dalam keadaan sunyi sepi, kosong. Dan sementara orang-orang kudus Tuhan sudah berada di sorga untuk masa waktu 1000 tahun, dan di dalam rentang waktu itu, semua orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus berpartisipasi atau turut serta dalam penghakiman atau pemeriksaan. Semua orang percaya akan menyaksikan sendiri melalui catatan atau kitab-kitab sorgawi bahwa semua keputusan Tuhan dan perlakuan Tuhan kepada setiap orang adalah adil. Semua mulut akan mengaku, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Kemudian yang kelima, penghakiman eksekutif, saya lebih senang menyebutnya dengan penghakiman akhir atau final, yang nanti akan ditandai dengan kematian kedua bagi orang jahat. Itu adalah bentuk keadilan Tuhan. Setelah masa 1000 tahun berlalu, semua orang jahat yang binasa di bumi ketika kedatangan Yesus yang kedua, mereka akan dibangkitkan. Tapi kemudian untuk dibinasakan. Mungkin Anda berkata, sulit mengatakan Tuhan itu maha kasih ketika Dia memberi hukuman mati atau kebinasaan kepada manusia ciptaannya, walaupun mereka berdosa. Mari perhatikan ini. Kita harus paham hal ini dengan baik. Semua yang dapat Tuhan lakukan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal sudah dilakukan. Bahkan dengan biaya yang paling mahal, dengan mengorbankan dirinya. Itu adalah bentuk kasih tertinggi. Dan kita tidak boleh lupa, kasih Tuhan menuntut keadilan. Hidup kekal bagi orang benar. Dan kebinasaan yang kekal bagi orang jahat. Itu adalah bentuk kasih dan keadilan Tuhan yang akan dibuktikan melalui penghakiman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8 katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Semoga Anda diberkati lewat pelajaran ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi.
Tuhan memberkati.